Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadiah. Saya dari Prodi BKI, dari Unit 2 semester 4. Nah, kali ini saya akan membahas tentang psikologi sosial dan ruang lingkupnya. Apa sih itu psikologi sosial? Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku, sedangkan sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, dalam beberapa ahli mengungkapkan, yang pertama, Haber Banner menyatakan psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kedua, Shaw dan Constanzo menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu. Dan menurut Gordon W. Allport menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengerti bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh kenyataan atau kehadiran orang lain. Kemudian, psikologi sosial dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya psikologi sosial mempengaruhi kehidupan kita dalam interaksi dengan orang lain dan juga menjadi dasar karakteristik perilaku seseorang. Nah, kali ini masih dalam psikologi sosial, pada podcast kali ini kita akan membahas beberapa hal yang masih terkait dalam psikologi sosial. Antara lain, yang pertama, persepsi sosial. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang pengertian, faktor-faktor, dan proses terbentuknya persepsi. Persepsi sosial merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Tidak mudah mengenali orang lain karena selain karakteristik yang dimiliki setiap orang sangat banyak, orang juga tidak selalu menampilkan diri apa adanya dan bisa jadi menyembunyikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Dimanapun kita berada, kita selalu berada bersama orang lain. Di mana dunia manusia adalah dunia bersama, dan untuk hidup di situ kita harus juga berhubungan erat serta mengerti orang lain. Lebih khusus lagi, dengan persepsi sosial kita berusaha mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, dan didambakan oleh orang lain. Membaca apa yang ada di dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka. Menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Faktor yang mempengaruhi persepsi sosial yaitu, menurut Robin dalam Hanurawan 2010 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor. Antara lain, proses persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku nonverbal yang ditampilkan oleh orang lain. Tanda-tanda nonverbal ini merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara lebih jauh. Dalam psikologi sosial, kecenderungan menilai baik orang lain dari penampilannya terlebih dahulu yang dianggap baik disebut dengan efek halo. Di lain hal, kita juga bisa menilai orang yang berpakaian tidak rapi, mempunyai rambut gondrong dan acak-acakan, serta cara bicara yang apa adanya sebagai orang yang tidak baik, sembarangan, atau tidak berpendidikan. Contohnya, kita cenderung berpersepsi bahwa orang yang berpakaian rapi sebagai orang baik, sedangkan orang yang tidak berpakaian rapi itu bukan orang yang baik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang kognisi sosial. Psikologi akan membahas mengenai kognisi sosial, dan pembahasan ini diharapkan kamu dan saya akan dapat mengerti lebih jauh mengenai
pengertian atau definisi kognisi sosial, aspek-aspek yang terdapat pada kognisi sosial, dan hal-hal yang menyangkut kognisi sosial. Membuat penilaian sosial adalah lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Seringkali informasi yang tersedia tidak lengkap, bersifat ambigu, atau bertentangan satu sama lain. Kita berusaha membentuk penilaian atas kehidupan sosial secara non-bias dan jernih. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa kognisi sosial sering membuat kekeliruan. Kognisi sosial yaitu menurut Baron Brine 2003 adalah cara kita menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan menurut Taylor 2009 mengemukakan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kognisi sosial berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir tentang dunia sosial, bagaimana cara kita mencoba untuk memahaminya, dan bagaimana cara kita memahami diri kita dan tempat kita di dalam dunia itu. Aspek-aspek yang ada di dalam kognisi sosial yaitu dalam menganalisa dan membuat kesimpulan. Kadang-kadang individu tidak melakukan dengan cara memasukkan semua informasi yang ditangkap, hanya informasi-informasi tertentu yang ditangkap oleh individu, yaitu memperhatikan yang inkonsisten, memperhatikan yang negatif, keraguan karena motivasi, berpikir kontrafaktual, pribadi dan benda milik, kognisi dan afeksi. Apakah ada kaitan antara kognisi dengan afeksi? Ternyata walaupun berbeda tetapi berhubungan erat. Berdasarkan penelitian, kognisi mempengaruhi afeksi dan sebaliknya. Afeksi merupakan perasaan seseorang terhadap suatu stimulus, sedangkan kognisi adalah cara berpikir seseorang terhadap suatu stimulus. Dalam kehidupan, individu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial yang mempengaruhi bagaimana individu tersebut berperilaku terhadap lingkungannya. Contoh pengaruh sosial adalah perkelahian pelajar yang termasuk dalam konformitas. Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang perilaku propososial. Perilaku prososial dapat diartikan dengan tindakan yang menguntungkan orang lain tetapi tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Perilaku prososial kadang-kadang dapat melibatkan resiko yang di pihak orang yang memberikan bantuan. Istilah lain seperti perilaku menolong, amal kebajikan, dan volunteerisme juga digunakan untuk mengabarkan tentang hal-hal baik yang dilakukan orang untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang lain. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan rewards atau feedback eksternal. Terdapat beberapa pendapat menurut ahli tentang perilaku prososial, diantaranya menurut Sri Utaripidada 1982 mendefinisikan bahwa perilaku prososial adalah suatu tingkah laku yang mempunyai suatu akibat atau konsekuensi positif bagi partner interaksi. Menurut endosentris, sumber tingkah laku prososial menurut Search mendefinisikan bahwa tingkah laku prososial merupakan tingkah laku yang menguntungkan orang lain. Sumber tingkah laku prososial terdiri dari dua bagian, yaitu endosentris dan eksosentris. Endosentris merupakan tingkah laku prososial yang berasal dari dalam diri seseorang. Keinginan untuk mengubah diri dengan menampilkan self-image. Secara keseluruhan, endosentris ini meningkatkan konsep diri self-concept. Eksosentris
adalah sumber untuk memperhatikan lingkungan eksternal, yaitu membuat kondisi lebih baik dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialami oleh orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial, antara lain orang tua, guru, teman sebaya, televisi, moral, dan agama. Tingkah laku prososial selalu berkembang sesuai perkembangan manusia. Ada 6 tahapan perkembangan tingkah laku prososial, yaitu compliance and concrete divine reinforcement. Pada tahap ini, individu melakukan tingkah laku menolong karena perintah yang disertai oleh reward. Pada tahap ini, remaja mempunyai perspektif egosentris, yaitu mereka tidak menyadari bahwa orang lain mempunyai pikiran dan perasaan yang berbeda dengan mereka. Kedua, compliance. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan menolong karena patuh pada perintah dari orang yang berkuasa. Ketiga, internal initiative dan concrete rewards. Pada tahap ini, individu menolong karena tergantung pada reward yang akan diterima. Tindakan prososial dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Yang keempat, nominative behavior. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan prososial untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Pada yang kelima, generalist receptionist. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong karena adanya kepercayaan apabila suatu saat ia membutuhkan bantuan, maka ia akan mendapatkannya. Yang keenam, altruistic behavior. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong secara sukarela yang bertujuan untuk menolong dan menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Aspek-aspek prososial. Untuk melakukan pengukuran terhadap perilaku prososial dapat dilakukan dan dapat dilihat melalui aspek-aspek perilaku sosial. Nah, menurut Musen 1989, aspek-aspek perilaku prososial adalah sebagai berikut. Pertama, berbagi. Dengan cara berbagi, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain dalam suasana suka maupun duka. Kedua, menolong, yaitu kesediaan memberikan bantuan kepada orang lain baik materi maupun moral. Ketiga, memberi, yaitu kesediaan untuk berderma, membantu secara sukarela. Keempat, kerjasama, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Nah, setelah membahas tentang psikologi sosial, kita dapat menyimpulkan yaitu psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang banyak membahas tentang perilaku dan sifat-sifat dari manusia tersebut. Hanya ini saja podcast saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.